Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang manhum ulama. Siapa yang dimaksud dengan para ulama? Yang pada pembahasan kita yang terakhir dulu, pembahasan tentang ulama ini belum selesai kita tuntaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membahas wa ulil amri minkum di dalam surat An-Nisa, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata Ibnu Abbas, yakni ahlul fiqh wad din wa ahlu ta'atillahi alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim wa ya'murunahum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar fa'aujaba Allah subhanahu ta'atahum 'ala ibadihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah ahli fiqih dan ad-din dan ahlu taat, atau orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengajari manusia tentang makna-makna yang terkandung dalam ajaran Islam, yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada manusia agar taat kepada ulil amri yang seperti itu. Ini dikutip dari syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah susunan Imam Al-Lalikai. Lalu kata beliau, wa'lamu barakallahu fikum annal khaira was sa'adah murtabitun biwujudi ahli al-ilm, fa idza dhahaba ahli al-ilm kathura al-jahlu wa kathuratil fitan wattakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fadhallu wa adhallu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah memberkati, sesungguhnya kebaikan dan kebahagiaan itu bergantung kepada eksistensi para ulama, bergantung kepada keberadaan para ahlul ilm. Maka apabila para ulama telah pergi, akan banyaklah kebodohan dan menyebarlah fitnah, serta manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka sesat dan menyesatkan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mentabwib atau menetapkan judul bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan judul Kaifa yuqbadul ilmu, bagaimana cara dicabutnya ilmu. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menuliskan sebuah riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu, fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama wa la taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafshawul ilma wa tujalisu hatta yu'allimu ma la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran." Kata Umar bin Abdul Aziz di dalam surat kepada Abu Bakar bin Hazm, kata dia,
perhatikanlah apabila ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka catat dia. Karena aku takut ilmu dipelajari padahal para ulama telah hilang. Dan janganlah engkau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebarkan olehmu ilmu, dan berduduk-duduklah sehingga ilmu itu diajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Karena sungguhnya ilmu tidak akan binasa sehingga ilmu itu dirahasiakan. Kalau sudah dirahasiakan maka binasalah atau hilanglah ilmu itu. Lalu setelah mengutip riwayat ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang diterima dari Ismail bin Abi Aus, yang dia menerima ini dari Malik bin Hisam, dari Ibnu Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman wattakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja dari hamba-hamba, dari manusia. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama, sehingga tak tersisa seorang pun ulama, dan manusia mengangkat para pemimpin mereka dari orang-orang bodoh. Lalu pemimpin-pemimpin itu ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini dikutip di dalam kitab Fathul Bari, hadisnya nomor ke-100 dalam Kitabul Ilm, juz yang pertama, halaman 234. Riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah wa yahrumu fiha al-kabir wa yurabbu fiha as-saghir wa yattakhidhu an-nasu sunnatan fa idza ghirat qalu ghirat as-sunnah qalu mata dzaka ya Aba Abdurrahman قال إذا قصرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وقصرت أمراؤكم وقلت أبناؤكم وطمست الدنيا بعمل الآخرة. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana apabila kalian diliputi dengan fitnah? Orang-orang tua, orang-orang dewasa pada zaman itu sudah pikun, dan anak-anak sudah dewasa, dan manusia menganggap fitnah itu sebagai sunnah. Maka apabila fitnah itu dirubah, manusia berkata sunnah telah dirubah. Lalu murid-murid Ibnu Mas'ud ini bertanya, kapan terjadinya ini wahai Abu Abdurrahman? Jadi kunyah Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Kapan itu terjadi? Kata Ibnu Mas'ud, itu terjadi apabila para pembaca Quran di kalangan kamu banyak. Baca saja. Tetapi orang-orang yang faqih, yang faham isi Al-Quran sangat sedikit. Lalu umara kalian banyak, tetapi anak-anak kalian sedikit. Dan dunia sudah dicari dengan amalan akhirat. Ini dikutip di dalam kitab As-Sunanul Kubra, susunan Imam Al-Baihaqi, halaman 453. Lalu di dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Ibadallah, tadruna kaifa yankusul Islamu minan nas?" Wahai hamba-hamba Allah, tahukah kalian bagaimana berkurangnya Islam dalam diri manusia? Qalu
Murid-muridnya ini menjawab, "Na'am." Ya, kami tahu. Yaitu kata murid-muridnya, "Kama yanqusu samanud dabah, wa kama yanqusu sabghut thawb, wa kama yaqsud dirham li tulil jaib." Faqal, "Hadha minhu. Walakin aktsaru min dhalik dhahabul ulama, yakunu fil hayyil aliman, fayamutu ahaduhuma fayadhhabu binisbi ilmihim, wa yakunu fil hayyil alim fayamutu fayadhhabu biilmihim, fa bidhahabil ulama yadhhabul ilm." Kata murid-muridnya, ya kami tahu berkurangnya Islam dari diri manusia ini sebagaimana berkurangnya kegemukan lemak dalam diri seekor dabah. Seekor dabah binatang yang tadinya gemuk karena kurang makan dan seterusnya jadi kurus. Dan juga sebagaimana lunturnya warna pakaian, sebagaimana juga dipalsukannya uang. Kata Ibnu Mas'ud ini yang tadi disebutkan hanya sebagian kecil diantaranya. Tapi yang paling dominan, penyebab yang paling utama berkurangnya Islam pada diri manusia adalah dengan hilangnya para ulama. Di dalam satu masa ada 2 orang ulama, lalu salah satunya meninggal. Dia pergi dengan membawa setengah ilmu yang ada pada diri manusia. Tinggallah satu. Yang satu ini pun kemudian meninggal. Meninggalnya yang satu ini dengan membawa seluruh ilmunya. Maka hilangnya ulama berarti hilangnya ilmu. Ini pun dikutip di dalam kitab As-Sunanul Kubra, Susunan Imam Al-Baihaqi, halaman 454. Lalu Imam Az-Zuhri di dalam sebuah riwayat pernah menyatakan, "Kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnah najatun wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an wa nafsul ilmi thabatud din wad dunya wa fi dhihabil ilmi dhihabu kullihi." Kata Imam Az-Zuhri, orang-orang para ulama yang telah lalu sebelum kita menyatakan bahwa berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Dan ilmu itu akan dicabut dengan sangat cepat sekali. Dan tetapnya ilmu berarti kokohnya ad-din dan juga kokohnya dunia. Dan di dalam hilangnya ilmu berarti hilanglah seluruhnya. Maksudnya ad-din dan juga kebahagiaan di dunia. Ini pun terdapat dalam kitab As-Sunanul Kubra, Susunan Imam Al-Baihaqi, halaman 454. Ya'qub bin Abi Syaibah dari jalan Al-Haris bin Hasirah dari Zaid bin Wahab pernah mengeluarkan sebuah riwayat bahwa Zaid bin Wahab menyatakan, "Sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqul," bahwa aku mendengar, kata Zaid bin Wahab, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "La ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun minal yawmil ladzi kana qabla hatta taquma as-sa'ah. Lastu a'ni rukha minal 'ishi yusibuhu wala malan yufiduhu, walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman minal yawmil ladzi madha qablahu. فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فإن ذلك يهلكون." Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah datang kepada kalian satu hari kecuali hari itu pasti lebih jelek daripada hari sebelumnya sampai hari kiamat. Bukanlah yang aku maksud kejelekan di sini adalah kesenangan hidup yang menimpa kalian ataupun harta yang bermanfaat. Tapi maksudnya adalah tidaklah datang kepada kamu sebuah hari kecuali hari itu pasti lebih sedikit ilmunya dibandingkan hari-hari yang telah lalu.
Maka apabila telah pergi para ulama, telah pergi di sini maksudnya meninggal dunia, maka manusia akan berpangku tangan. Mereka tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika itulah mereka akan binasa. Dalam riwayat lain dari jalan Asy-Syu'bi dari Masruq bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata dengan redaksi yang lain, kata Ibnu Mas'ud, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Amma inni la a'ni amiran khairan min amirin wa la aman khairan min amin. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun thumma la tajiduna minhum khalafan wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim wa fil lafzi anhu min hadzal wajh wa ma dzaka bi kasratil amtar wa qillatiha walakin bi dhihabil ulama thumma la yuhaddithu qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim fayusallimuna al-islam wa yahdamunah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah datang sebuah hari suatu zaman kepada kalian kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Adapun aku maksudkan bahwa amir pada zaman itu lebih baik lebih jelek daripada amir sebelumnya, atau tahun itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa ulama-ulama kalian, fuqaha kalian telah pergi. Maksudnya telah meninggal. Lalu kalian tidak lagi mendapatkan penggantinya. Setelah itu datanglah suatu kaum yang berfatwa dengan ra'yu mereka. Dalam lafaz lain, wa madzaka bikasratil amsar wa qillatiha. Yang dimaksud dengan jeleknya zaman itu bukanlah karena banyaknya turun hujan atau sedikitnya turun hujan, walakin bidhihabil ulama. Akan tetapi lebih jelek itu disebabkan karena telah perginya para ulama. Lalu suatu kaum berbicara dan berfatwa tentang urusan-urusan mereka dengan ra'yunya, maka rusaklah Islam dan hancurlah Islam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kitab Fathul Bari juz 13 halaman 21. Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata Fudail bin Iyad, "Kaifa bika idza baqaita ila zamanin syahadta fihi nasan la yufarriquna bainal haqqi wal batil, wala bainal mu'mini wal kafir, wala bainal amini wal kha'in, wala bainal jahili wal alim, wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran." Kata Fudail bin Iyad, bagaimana kalau kamu tinggal di suatu zaman yang pada zaman itu kamu saksikan manusia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang amin, mana yang khain, mana yang jujur, mana yang khianat, mana yang jahil, mana yang alim. Tidak bisa. Dan tidak mengenal al-haq serta tidak mengingkari kemungkaran. Kata Imam Ibnu Battah ketika mengomentari ucapan Fudail bin Iyad ini, kata beliau, "Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna qad balagna dzalik wa sami'nahu wa 'alimnahu aktsarahu wa syahadnahu. Walau anna rajulan mimman wahaballahu lahu aqlan sahihan wa basaran nafidan wa am'ana nadrah wa raddada fikruh wa ta'ammala amral islam wa ahlah wa salaka bi ahlihi at-tariq al-aqsad was sabil al-arshad litubayyana lahu anna al-akthar wal a'am wal ashhar minan nas
qad nakasu ala aqabihim wartaddu ala adbarihim wa hadu anil mahajjah wanqalabu an sahihil hujjah wa laqad adha katsirun minan nas yastahsiluna ma kanu yastaqbihun wa yastahilluna ma kanu yuharrimun wa ya'rifuna ma kanu yunkirun wa ma hadhihi rahimahumullah akhlaqul muslimin wa la af'alu man kanu ala basiratin fi hadzal din wa la min ahli al-iman bihi wal yaqin. Ini waqi. Ini waktu itu realita ya. Bisa dilihat contohnya banyak. Kalau saya mau menyebutkan bisa menyebutkan orang. Kata Imam Ibnu Battah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istirja. Istirja itu menunjukkan ini satu musibah. Kita telah sampai kepada zaman itu. Kita mendengar dan kita mengetahui lebih banyak dari itu. Kita sudah saksikan itu. Seandainya ada seorang laki-laki yang Allah berikan kepada akal yang sahih, yang sehat, kemudian pandangan juga yang normal, yang tajam, daya analisis yang tajam, pandangannya betul-betul bagus, dan tiba-tiba pikirannya terbalik. Ya. Dan ketika dulu dia memperhatikan urusan Islam dan umatnya, juga menelusuri jalan yang benar, yang lurus, dan jalan yang lempang. Yang lempang itu apa? Yang lurus, ya, yang lurus. Lalu jelaslah bagi dia bahwa kebanyakan orang, umumnya manusia telah kembali mundur dari medan seperti itu, medan dakwah seperti itu. Mereka wartadu ala adbarihi, mundur dari medan dakwah. Orang-orang seperti tadi. Wahadu anil mahajjah, mereka malah menentang apa yang sudah mereka serukan dulu. Wanqalabu an sahihil hujjah, mereka berpaling dari kesahihan hujjah. Walaqad adha katsirun minan nas, dan bahkan sudah nyata kebanyakan dari manusia menganggap baik apa yang dulu mereka anggap jelek, menghalalkan apa yang dulu mereka haramkan, menganggap ma'ruf apa yang mereka anggap dulu mungkar. Dan ini tidaklah termasuk akhlak muslim, juga tidaklah termasuk perbuatan orang-orang yang berbuat di atas basirah, di atas ilmu tentang ad-din, dan juga tidak termasuk perbuatan orang-orang yang mempunyai iman dan keyakinan. Jadi banyak ketika muda begini, dapat saja umpamanya kursi empuk atau yang sebangsanya, maka semua yang dikatakannya dulu diingkarinya. Zaman sudah berubah, kata mereka. Dalilnya beda lagi. Ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Ibanah an Ushul Diyanah juz yang pertama halaman 188. Lalu qultu, kata muallif, aku berkata ketika mengomentari ini, rahimakallah ya Aba Abdullah Al-Akhbari, taqulu dzalika wa syahadtahu wa anta fi qarni rabi. Famadza kunta taqul law annaka fi zamanina hadha ma kathrati ahli al-ahwa wal hizbiyat والذين جعلوا الدين مرتبطا بالأشخاص يوالون ويعادون عليهم الجاهل عندهم عالم متحرر والعالم السني عندهم جاهل لا يفقه الواقع فالله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون. Kata muallif, wahai Aba Abdullah Al-Akhbari, maksudnya ini Ibnu Battah. Ibnu Battah dikunyahi, mempunyai kunyah Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah Al-Akhbari, engkau mengatakan hal itu dan menyaksikan hal itu pada engkau dulu hidup pada abad keempat Hijriyah. Keempat Hijriyah bukan 14 mah sekarang. Sekarang 15. 44. Imam Ibnu Battah itu hidup pada abad keempat Hijriyah. Satu abad lebih dari Imam Al-Bukhari dan yang lain-lainnya. Padahal engkau hidup pada abad keempat Hijriah sudah menyaksikan hal itu. Sudah menyaksikan adanya orang-orang
Maka apa yang akan engkau katakan seandainya engkau hidup di zaman kita sekarang ini? Di tengah-tengah banyaknya ahlul ahwa dan hizb-hizb, harokah-harokah, yang mereka menjadikan ad-din ini terfokus kepada pribadi tertentu. Kalau kata si anu itu begini, begini, kuning, kuning, merah, merah, hitam, hitam, gitu. Hijau-hijau. Kemudian mereka bermualah dan bermuadah di atas hal itu. Bermualah, bermuadah, mualah itu artinya bersahabat, menganggap ikhwan kepada yang sefikrah dan menganggap musuh kepada yang tidak sefikrah. Orang jahil menurut mereka orang yang alim, dan sebaliknya orang yang alim tentang sunnah menurut mereka orang yang jahil tentang fiqhul waqi. Allahul musta'an, Allah lah tempat meminta tolong, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walau raddul muskil minhuma ila ahli al-ilm bihima wa dhahalahumul manhaju wattasa'alahumul makhraj, walakin yumna'u min dhalik talabur riyasah wa hubbul ittiba' wa i'tiqadul ikhwani bil maqala wan nasu asrabu tayr wa yatba'u ba'daha ba'dha walau dhahara man yadda'i an-nubuwwata ma'a ma'rifatihim bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya aw man yadda'i ar-rububiyyah lawajadna ala dhalika atba'an wa asya'a. Kata Imam Ibnu Qutaibah, seandainya mereka kaum muslimin yang juhala ini tadi mengembalikan muskilah kepada ahlinya, mengembalikan semua urusan permasalahan kepada ahlinya, kepada para ulama, maka akan jelaslah manhaj yang benar bagi mereka dan akan meluaslah bagi mereka solusi atau jalan keluar dari muskilah itu. Akan tetapi yang menghalangi mereka dari hal itu adalah thalabur riyasah, menuntut imam, pemimpin, siapa nah. Juga karena kecintaan untuk mengikuti dan keyakinan untuk mengikuti al-maqalat bil ikhwa, pendapat-pendapat, pembicaraan orang-orang yang seikhwan dengan mereka. Manusia itu tak ubahnya bagaikan sekelompok burung yang sebagiannya mengikuti arah terbang sebagian yang lain. Coba lihat burung. Yang terdepan belok saja, semua belok. Yang terdepan ke atas, semua ke atas. Suka begitu kan? Burung-burung yang bergerombol. Kecuali kalau burung yang menyendiri tidak begitu. Dan seandainya ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, padahal manusia mengetahui tidak ada lagi nabi selain Rasulullah SAW. Rasul itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Atau ada orang yang mengaku punya hak rububiyah, maka pasti kita akan temukan orang-orang seperti itu banyak pengikutnya. Ya, ada yang ngaku nabi sekarang? Ada. Contohnya Mirza Ghulam Ahmad. Ada yang mengikuti? Bukan banyak. Ada lagi banyak, jutaan pengikutnya di seluruh dunia. Tapi ada saja yang mengikuti seperti itu. Ini dikutip di dalam sebuah kitab yang berjudul Ta'wilu Mukhtalafil Hadis halaman 43. Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wa ajzala lahu masubah fi muqaddimati kitabih Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah. Imam Ahmad ini semoga Allah memanjangkan pahala sebanyak-banyaknya kepadanya. Beliau berkata dalam muqaddimah kitab yang berjudul Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan kepada kaum Zindiq dan kaum Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli al-ilm. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبشرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه
fama ahsanu atharihim 'alan nas wa aqbahu atharin nasi 'alaihim yanhauna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin alladzina aqadu alwiyatal bid'ah wa atlaqu aqalatal fitnah fahum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab mujmi'una ala mufaraqatil kitab yaquluna ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bighairi ilmin yatakallamuna bil mutashabah minal kalam wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihim fana'udzu billahi min fitnil mudillin. Kata Imam Ahmad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman yang kosong dari Rasul beberapa orang ulama yang menyeru orang-orang yang sesat kepada al-huda, petunjuk, yang bersabar di atas segala macam godaan, yang menghidupkan lagi dengan kitab Allah orang-orang yang sudah mati hatinya, maksudnya dihidupkan lagi hatinya, dan yang lawan dari buta apa? Yang lawan dari buta apa? Melihat. Yang memelihatkan gitu. Melek. Nah, yang memelekkan, yubasiruna, yang memelekkan dengan cahaya Allah orang-orang yang sudah buta. Maksudnya buta hatinya, bukan buta matanya, buta hatinya. Maka berapa banyak orang yang sudah mati oleh iblis, mereka hidupkan lagi. Bukan mati hakiki, tapi mati hatinya tadi. Dihidupkan lagi oleh mereka dengan cahaya sunnah. Dan berapa banyak orang yang sudah sesat, mereka berikan petunjuk. Betapa bagusnya pengaruh mereka kepada manusia, tetapi sebaliknya betapa jeleknya pengaruh manusia kepada mereka. Mereka biasanya difitnah, dianiaya, diingkari, itu kan jelek itu. Tetapi pengaruh dari adanya ulama kepada manusia begitu bagus, begitu baik. Mereka mana tadi? Mereka melarang mentahrif tentang kitab Allah seperti yang dilakukan oleh seperti tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang melebihi batas. Juga mereka melarang tahrif atau seperti yang dilakukan oleh intihal al-mubtilin, pengingkaran seperti pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, dan juga mereka melarang tentang kitab Allah mentakwilkan seperti takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahilin. Mereka memberantas bendera-bendera bid'ah. Mereka melepaskan tali-tali belenggu-belenggu fitnah, maksudnya sehingga fitnahnya itu hilang, maksudnya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu mukhalifuna fil kitab. Orang-orang yang membawa bendera-bendera bid'ah tadi menyelisihi kitab, kemudian berpaling dari kitab, dan bersepakat di dalam memisahkan diri dari kitabullah. Mereka berbicara tentang Allah, juga atas nama Allah, juga tentang kitab Allah tanpa ilmu. Mereka berbicara tentang ayat-ayat yang mutasyabih dan menipu manusia-manusia yang jahil dengan subhat-subhat mereka. Na'udzubillahi min fitnil mudillin. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang menyesatkan. Ini kita dapatkan di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah Sunan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, halaman yang ke-6. Adapun kata muallif, amma man humul ulama ar-rabbaniyun alladzina yastahiquna hadal laqab wal wasf wa man laysu kadzalik. Lalu sekarang siapa yang dimaksud al-ulama? Siapa ulama rabbani? Saya nggak perlu jelaskan lagi tentang rabbani, ya, sudah. Intinya rabbani itu orang yang alim, orang yang beramal dengan ilmunya, orang yang berdakwah dan bersabar. Siapa ulama rabbani yang berhak mendapatkan sebutan ini? Dan siapa orang-orang yang tidak termasuk ulama?
Dijelaskan tentang hal itu oleh Imam Abul Qasim Al-Asbahani. Beliau berkata, "Faslun fi bayatil umur allati yakunu biha ar-rajulu imaman fid din, wa anna ahlal kalam laisu minal ulama." Kata Imam Abul Qasim Al-Asbahani ketika berbicara dalam pasal tentang penjelasan masalah-masalah, syarat-syarat yang dengan syarat itu seseorang berhak dijadikan imam dalam agama, imam fid din, dan bahwa ahlul kalam, para teolog, para filosof tidaklah termasuk ulama. Para ulama salaf, kata Imam Al-Qasim Al-Asbahani, berkata para ulama salaf, la yakunu ar-rajulu imaman fid din hatta yakuna jami'an li hadhihi al-khisal. Tidaklah seseorang disebut imam di dalam ad-din, disebut imam fid din sebelum dia mencakup atau memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Yakunu hafidhan lil lughatil arab wa ikhtilafiha. Pertama itu, dia menjadi orang yang hafidh, yang memahami benar bahasa Arab dan ikhtilaf yang terjadi dalam bahasa Arab. Apakah dalam bahasa Arab ada ikhtilaf? Banyak sekali ikhtilaf di sana. Baik di dalam segala masalah lah, nggak perlu dijelaskan di sini. Wa ma'ani asy'ariha, juga memahami makna-makna syair dalam bahasa Arab. Tidak semua orang Arab paham syair dalam bahasa Arab. Jangankan orang Indonesia, orang Arab sendiri kalau baca syair belum tentu paham. Seperti kita aja, kita baca syair dalam bahasa Indonesia, paham isinya? Liar. Sampai sekarang kita pernah mendengar syair siapa? Khairul Anwar. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Apa maknanya itu? Tidak paham sampai sekarang saya ini. Juga dalam bahasa Arab begitu, ya. Hafizan li ikhtilafil fuqaha wal ulama. Dia juga paham tentang ikhtilaf yang terjadi di antara para fuqaha dan para ulama. Wa yakunu aliman faqihan hafizan lil i'rab wal ikhtilaf fi. Dia juga orang yang alim dan faqih serta paham tentang i'rab dalam bahasa Arab serta ikhtilaf yang terjadi di dalamnya. I'rab, ya, masih tentang bahasa Arab ini. Wa aliman bi kitabillahi ta'ala wa qiraatihi, juga berilmu, paham tentang kitab Allah dan qiraatnya. Lalu wa ikhtilaful qura fiha, juga ikhtilaf para qura, para ahli qiraat tentang cara membaca Al-Qur'an. Bukan qiraat yang dilagukan, bukan. Ya. Umpama qiraatus sab'ah, sebutkan apa yang sebutkan qiraatus sab'ah itu apa saja. Kalau saya tanya di antara yang hadir di sini belum tentu ada seorang pun yang bisa. Qiraat sab'ah itu yang 7 ini qiraat belum tentu ada yang hafal. Kalau ada yang hafal tidak lantas jadi ulama dia. Belum itu, salah sedikit saja, salah sedikit. Sebagian kecil saja itu. Aliman bi tafsirihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa nasikhi wa mansuhi wa qasasihi. Dia juga tahu tentang tafsir Al-Qur'an, tentang yang muhkam dan yang mutasyabihnya, tentang yang nasikh dan yang mansuhnya, dan tentang kisah-kisah yang ada di dalamnya. Wa aliman bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mumayyizan baina sahihiha wa saqimiha wa muttasiliha wa munqatiha wa marasiliha wa masadiniha wa masyahiriha wa gharaibiha. Dia juga faham, mengetahui tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mampu membedakan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang muttasil, mana yang munqati. Muttasil itu yang bersambung sanadnya. Kalau yang munqati yang terputus sanadnya. Mana yang mursal, mana yang musnad, mana yang masyhur, mana yang gharib. Wa bi ahaditsis sahabah radhiyallahu anhum thumma yakunu wara'an sayinan sadduqan thiqatan yubna madhabuhu wa dinuhu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga paham tentang hadis-hadis sahabat radhiyallahu anhum. Setelah itu dia wara', memelihara, sayinan, menjaga sunnah itu, baik menjaga dalam bentuk hafalan atau catatan ataupun dalam bentuk amalan. Sadduqan thiqatan, dia juga sadduq, benar, tidak pernah dusta
thiqatan dan terpercaya ilmunya, hafalannya, segala macamnya. Madhab dan pemahaman dinnya ini dibangun di atas landasan kitabullah dan sunnah Rasul. Inilah ulama. Kata Imam Al-Qasim Al-Asbahani, فَإِذَا جُمِعَ هَذِهِ الْخِلَالِ فَحِينَ إِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِي الْمَذَاهِبِ وَجَازَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَفَتْوَاهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِهَذِهِ الْخِلَالِ لَمْ يَجُوزْ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِي الْمَذَاهِبِ وَأَنْ يُقَلِّدُهُ النَّاسُ فِي فَتْوَاهُ. Maka apabila syarat-syarat tadi terkumpul dalam diri seseorang, maka bolehlah dia dianggap sebagai imam dalam mazhab dan boleh beristihad. Boleh juga istihad dan fatwanya ini dijadikan sandaran dalam ad-din kalau sudah terpenuhi. Maka apabila belum terpenuhi syarat-syarat tadi, dia tidak boleh dijadikan sebagai imam yang diikuti dalam hal pendapat-pendapatnya. Dan tidak boleh juga manusia bertaklid kepada fatwa-fatwanya. Wa qala ba'dul ulama aqiba mithla hadzal kalam. Sebagian ulama ketika setelah mengutip pernyataan tadi, mereka ini mengomentari dengan ucapannya begini. Wa idza sabata hadza nadharna fi amri jama'atin idda'u annahum ashabu madzahib واخترعوا مذهبهم على عقولهم كالجبائي وأبي حاسم الكلبي والنجار والنظام وابن كلاب ومن نهى نحوهم وسألنا الخاص والعام عن هؤلاء. Maka setelah kita memahami hal tadi, syarat-syarat ulama itu demikian, sekarang kita perhatikan beberapa orang, satu kelompok yang mengaku sebagai ashabul madzhab, sebagai imam madhab atau sebagai ulama yang beristihad, dan mereka ikhtarau madzahibahum, mengadakan madhab baru berdasarkan akal mereka, seperti Imam Ali Al-Jubai. Siapa ini? Tokoh Mu'tazilah, gurunya sekaligus ayah tiri dari Abul Hasan Ali Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Juga tadi disebutkan Abu Hasim, kemudian Al-Kilabi, An-Najar, dan yang lain-lainnya yang sebangsa dengan mereka. Nah, kita tanya baik orang umum maupun orang khusus. Orang khusus itu ulama dan para thalabatul ilm, tentang mereka. Tentang Ali Al-Jubai, tentang Abu Hasim Al-Kilabi, atau tentang orang-orang sekarang yang disebut ulama. فقلنا أهؤلاء أهل العلم كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمة الله عليهم. Apakah mereka itu termasuk ahlul ilm, ulama yang seperti para sahabat dan para tabi'in rahmatullahi alaihim? Qalu, mereka menjawab, la, Al-Jubai tidak seperti sahabat atau tabi'in ilmunya, jauh melamlu. Jauh melamlu itu jauh seperti jauhnya langit dan dasar samudra yang paling dalam. Walaisu bima'rufin fihim. Al-Jubai, Abu Hasim wal-Kilabi, dan para teolog, para filosof, para ahlul ra'yi yang lainnya sama sekali tidak dikenal sebagai ahlul hadis dan yang lainnya. Qulna, kita tanya lagi, ahaula min ahlil adab wal ma'rifah bil lughatil arab ka Abi Amr bin al-Ala wa al-Asma'i wa al-Kisai wa amsalihim? Apakah mereka itu Al-Jubai dan orang-orang disebut ulama ini termasuk orang ahli sastra dan paham tentang bahasa Arab seperti umpamanya Abu Amr bin al-Ala'i, Imam al-Asma'i, Imam al-Kisai, Imam al-Farra dan sebangsanya? La wa ghairu ma'rufin fihim. Tidak, Al-Jubai, Abu Hasim al-Kilabi tidak termasuk ahlul lughah. Qulna, kita bertanya lagi, ahaulai min ahli al-i'rab wan nahwi ka al-Khalil wa Sibawayh wal Farra wa amsalihim? Apakah mereka termasuk ahli i'rab dan ahli nahwu seperti al-Khalil, seperti Sibawayh, seperti al-Farra dan sebangsanya? Qalu la wa ghairu ma'rufin fihim. Tidak, mereka tidak termasuk ahli nahwu, ahli tata bahasa, ya. Kita tanya lagi,
haula min ahli ilmi bil Quran wal qiraat kanafi wa ibn Katsir wa Abi Amr wa Hamzah wa amsalihim. Apakah mereka ini termasuk orang yang faham tentang Al-Quran, tafsirnya dan qiraatnya seperti Imam Nafi, seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti dan yang lain-lainnya? Qalu la wa ghairu ma'rufin fihim. Tidak, mereka tidak termasuk ahli tafsir, ahli Al-Quran. Qulna, kita tanya lagi. Ahaula min ahli al-ma'rifah bin nasikhil Quran wa mansukhatihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasabihi ka Mujahid wa Qatadah wa Abul Aliyah? Qalu la wa ghairu ma'rufin fihim. Apakah mereka termasuk orang yang ahli tentang nasikh mansukh Al-Quran, tentang muhkam dan mutasyabihnya, tentang mujmal dan muqayyidnya seperti Mujahid, Qatadah, Abul Aliyah dan yang lainnya? Qalu la, mereka tidak termasuk kelompok seperti itu. Kita tanya lagi, ahaula min ahli ilmi wal ma'rifah bi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahaditsis sahabah radhiyallahu anhum kazuhri wa Malik bin Anas wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in? Apakah mereka ini termasuk ahlul hadis yang paham tentang hadis Nabi dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, seperti Imam Az-Zuhri, Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan seterusnya? Qalu la, tidak, mereka tidak termasuk ahlul hadis. Qulna, hal banau madhhabahum ala ma banahu alaihi haula min kitabillah wa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Al-Jubai, Abu Hashim Al-Kilabi dan yang lainnya ini membangun madhab mereka sebagaimana madhab yang dibangun oleh para ulama dari berdasarkan kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW? La, juga tidak. Kalau begitu, famin ayyin nasihum. Kalau begitu mereka termasuk manusia macam mana? Maka dijawab min ahlil qauli bil aqal. Orang-orang yang selalu berbicara dengan akal.